Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pengajaran bahasa Sunda dina materi Biantara. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Sunda dengan materi pidato. Setelah belajar, kalian diharapkan bisa memahami dan mengidentifikasi teks Biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, serta bisa menyajikan teks Biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai konteks. Biantara dina basa Sunda artina ngebrehkeun atawa nepikeun pikiran ngaliwatan omongan ka jalma loba atau dihareupeun jalma loba. Dina bahasa Indonesia biantara teh disebutna pidato. Biantara dalam bahasa Indonesia disebutnya pidato, yaitu berbicara di depan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Hal-hal nu kudu diperhatikeun lamun urang ngarek nulis naskah Biantara. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis naskah Biantara. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, langkah-langkah cara menulis Biantara. Yang kedua adalah bahan dari mana saja kita kalau menulis Biantara atau pidato. Yang pertama adalah langkah-langkah menulis Biantara. Yang pertama, menentukan jejer atau tema. Yang kedua adalah kita harus tahu audiens atau pemirsa yang akan kita ajak berbicara itu siapa. Yang ketiga adalah menulis Biantaranya secara keseluruhan. Jenis-jenis teks pidato atau rupa-rupa Biantara itu berdasarkan isinya ada 3. Yang pertama adalah Biantara informatif atau pidato informatif. Yang kedua adalah propaganda dan yang ketiga adalah edukatif. Seperti apa sih Biantara informatif itu? Biantara informatif sifatnya mere informasi atau memberikan informasi. Isinya berupa wawaran atau berita. Mere beja atau memberikan berita. Dan ngawartakeun saayana atau memberikan berita seadanya. Dan tentu saja harus jujur beritanya. Yang kedua adalah Biantara propaganda. Biantara propaganda ini isinya sifatnya mempengaruhi supaya orang yang kita ajak bicara itu ikut dengan pendapat kita. Nah, yang ketiga adalah Biantara edukatif, yaitu isinya adalah Biantara yang isinya itu mendidik atau memberikan arahan-arahan atau pengarahan-pengarahan. Bagian-bagian dari pidato atau Biantara itu pada dasarnya secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah bubuka, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pembukaan. Yang kedua adalah isi, bahasa Indonesianya adalah isi. Yang ketiga adalah panutup, bahasa Indonesianya adalah penutup. Bagian bubuka atau pembukaan itu biasanya isinya berupa salam, kemudian puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian serta ucapan terima kasih telah diizinkan berbicara di depan orang banyak atau ucapan terima kasih kepada hadirin yang sudah bersedia datang. Kalau isi atau isi biasanya berupa inti dari biantaranya. Hal yang akan disampaikan atau dipedar menurut bahasa Sunda itu adanya di bagian isi. Yang ketiga adalah bagian panutup atau bagian penutup. Biasanya berupa ringkasannya atau kesimpulannya dari apa yang disampaikan. Kemudian juga ucapan permintaan maaf apabila selama dalam pidato ada hal-hal yang kurang berkenan. Ditutup dengan salam. Ini contoh teks pidato dalam bahasa Sunda.
contoh bubuka, di situ ada ucapan bismillahirrahmanirrahim, ada ucapan salam, ada ucapan, puji syukur kepada Allah, shalawat kepada Nabi, dan selanjutnya silahkan kalian perhatikan. Ini contoh teks pidato, bagian esi. Di sini dijelaskan tentang lingkungan hidup. Seperti apa lingkungan hidup itu dan bagaimana, cara menjaga lingkungan hidup. Silahkan kalian perhatikan teks-teksnya yang tertera di sana. Ini Ibu sampaikan contoh pidato bagian panutup. Di situ ada kacindekan atau kesimpulannya, kemudian ada ucapan permohonan maaf, ada juga ditutup dengan salam. Setelah kalian menyimak uraian materi dari awal sampai akhir tadi, sekarang saatnya kalian melakukan latihan ya. Ada soal, ada 5 soal, silahkan kalian jawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian kalian tulis jawabannya saja. Setelah itu nanti kalian kirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu dan ke Google Classroom seperti yang biasa. Hatur nuhun karena perhatosanana, mugi tiasa patepang deui dina pangajaran salajengna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.